Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan menangani handphone Samsung A12. Handphone ini kasusnya adalah masuk dalam keadaan tidak ada sinyal ya teman-teman. Handphone ini bar jaringannya ada, tapi hanya di panggilan darurat. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini kami scroll terlebih dahulu. Dan kita lihat di barnya itu ada jaringan, tapi untuk Samsung ini rata-rata dia panggilan darurat ya teman-teman ya, seperti ini hanya panggilan darurat. Oke, kita akan cek ke pengaturannya dan kita akan coba cari jaringan manual. Apakah handphone ini bisa kita coba cek manual ya teman-teman. Ini tidak bisa, kita matikan jaringannya pun tidak bisa ya teman-teman, dan dia ada notifikasi seperti di bawah itu. Dan kita akan coba tangani handphone ini secara bersama-sama. Oke, kita coba ganti terlebih dahulu SIM cardnya. Di sini kami masukkan kartu kami, kartu lain yang masih aktif. Takutnya SIM cardnya bermasalah, dan kita lakukan percobaan dengan dua kartu SIM card. Dan di sini kita tunggu sampai handphone ini bar jaringannya keluar. Oke, ini masih bulat, dan kita tunggu aja dulu ya teman-teman sampai bar jaringannya keluar. Ketika bar jaringan nih teman-teman perhatikan, itu bar jaringannya sudah keluar, tetapi tetap aja di sini handphonenya kasusnya hanya panggilan darurat. Teman-teman perhatikan di sini, ini kedua-duanya kami coba ganti, tetap aja dia hanya panggilan darurat. Oke, teman-teman perhatikan untuk SIM 1 dan SIM 2 nya ini Telkomsel serta XL ya teman-teman, dia tetap aja dia panggilan darurat. Oke, kita akan coba searching atau kita coba pindahkan jaringannya ke 2G terlebih dahulu ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan kita pindahkan ke jaringan 2G atau ke jaringan 2G dia mau untuk searching manual. Oke, di sini tunggu sebentar, ini ada yang belanja. Atau kita coba cek terlebih dahulu emailnya. Di sini kita cek via bintang pagar 06 pagar, tadi itu emailnya ada, serta kita cobalah cek ke informasi perangkat lunaknya ya teman-teman. Ini kita cek versi beta dasar ada, versi kernelnya juga ada, jadi permasalahannya tidak ada, aman ya teman-teman. Untuk informasi perangkat lunaknya aman, dan kemungkinan permasalahan handphone ini ada di hardware. Jadi kita akan bongkar terlebih dahulu sebelum memastikan handphone ini rusaknya bagian mana. Kita setting terlebih dahulu jaringannya, kita coba pindahkan ke 2G terlebih dahulu. Kita coba searching manual. Jika nanti 2G nya masih tidak ada, itu bisa kita kategorikan itu mengarah sih ya teman-teman, mengarah kerusakannya ke PA. Dan oke, kita coba pindahkan terlebih dahulu salah satu SIM-nya ke 2G ya teman-teman. Kita coba, ini hasilnya masih sama, masih tidak bisa dilakukan pencarian manual. Di manakah kerusakan ini, kita juga perlu analisa dan detailnya seperti apa, dan kemungkinan kita akan bongkar di kaleng bar jaringan. Kita lepaskan bar jaringannya dan kita coba cari permasalahannya atau si biang keroknya di mana.
Oke, di sini kami setting ke 2G dan kami coba untuk charging manual. Ini masih sama, atau kita tunggu beberapa saat hingga dia bisa SIM cardnya pindah ke bar 2G ya teman-teman. Oke, masih kami tunggu di sini prosesnya. Tapi ini agak lama juga. Dan hasilnya pun di sini kami skip di videonya karena hasilnya juga sama, tidak bisa di charging manual. Oke, langsung aja kita bongkar handphone ini. Pastikan teman-teman pembongkaran secara hati-hati. Hati-hati di bagian fleksibel fingerprintnya itu sering putus karena ketarik, jadi perlu kita hati-hati. Dan di sini kami lepaskan semua komponen terlebih dahulu, termasuk bagian kameranya. Dan kita akan lepaskan bar jaringannya. Akan potong menggunakan tang potong. Kami di sini menggunakan tang potong ya teman-teman. Dan kami lepaskan bagian kaleng dari jaringannya. Dan untuk pelepasan di sini sebelum itu kita harus ukur terlebih dahulu di bagian songket antena untuk pengecekan apakah di songket antena itu bermasalah atau tidak. Oke. Di sini kami setting ke mode dioda terlebih dahulu, multitester, dan kita akan ukur yang merah ke ground dan yang hitam ke jalur antena. Teman-teman perhatikan di sana di bagian jalur antenanya itu ada 2,8 tadi ya teman-teman. 2,8 ini sangat di luar nurul. Jadi permasalahannya ada di bagian jalur songket antena ini. Dan apakah di bagian WTR atau PA, kita harus bongkar kaleng handphone ini. Dan ini kemungkinan ada yang jalur yang ini sudah kami lepaskan ya teman-teman, kalengnya teman-teman lepaskan sendiri karena kami tidak sertakan video pelepasannya. Dan di bar jaringan ini teman-teman cari dan lihat kondisinya. Kalau bisa teman-teman gunakan skema. Di sini kami ukur hasilnya masih 2,8 dan seharusnya itu mendekati ground kalau kebanyakan ya teman-teman. Dan 0,5 dan ada yang mendekati ground. Ini teman-teman perhatikan, setelah kami perhatikan di bagian ini resistor ini hancur dan sudah babak belur. Entah apa yang menyebabkannya kita juga tidak tahu karena dalam masuk setelah kami bongkar kalengnya terlihatlah di sini resistor di bagian menuju ke songket kabel antena itu lepas atau bolong ya teman-teman. Ini bisa disebabkan oleh handphonenya pernah jatuh atau bisa jadi juga dimakan rayap. Sedikit intermezzo ya teman-teman. Jadi permasalahannya dapat kita lihat di sini ada salah satu komponen yang bentuknya sudah hancur dan ini setelah kami cek di boardnya skema ini bukan resistor ya teman-teman, ini bukan kapasitor ya teman-teman, jadi ini resistor. Jadi yang menyebabkan nilai dari songket antena ini tadi 2,8 karena resistor ini sudah hancur dan dia tidak terhubung lagi ke bagian IC PA dan IC WTR ya teman-teman. Oke, di sini kebetulan kami punya handphone yang sama ya dengan handphone ini dan kami akan pindahkan komponennya ke bagian komponen ke handphone yang tadi ya teman-teman. Jadi penting bagi kita teman-teman untuk koleksi handphone mati. Jadi tidak terlalu ribet dan tidak terlalu pusing ketika menemui permasalahan ada komponen yang hilang atau yang rusak. Jadi kita bisa pindahkan ya teman-teman. Dan biasanya kami selalu menerima handphone yang dalam keadaan mati total. Dan kami analisa apakah bisa diperbaiki sesuai dengan budget yang akan kita jual atau tidak. Jika tidak bisa diperbaiki dan jika tidak sesuai dengan budget yang seharusnya kita jual untuk HP second,
itu biasanya kami akan manfaatkan komponen-komponennya, seperti salah satunya seperti handphone ini ya teman-teman. Jadi ada handphone yang sama dan kita tidak pusing lihat skema untuk mencari komponen penggantinya dan mengukur nilainya ya teman-teman. Ya begitulah kalau trik kami, dan simpelnya seperti itu. Dan kita tidak susah mencari bahan-bahan untuk atau mengukur. Dan tapi kalau sudah tidak ada, mau tidak mau kita harus ukur, kita harus cari nilai, apalagi itu resistor. Resistor itu ada dua kemungkinan, ada yang bisa dijamper dan ada yang harus diganti, tergantung perannya seperti apa ya teman-teman. Setelah kami lihat di sini, kemungkinan resistor ini tidak bisa dijamper ya teman-teman. Nah, karena dia perannya sangat penting di sini. Jadi dan kebetulan juga kami punya stok yang sama, dan alhamdulillah hasil dari beli HP mati ini sudah terlihat ya teman-teman. Teman-teman bisa koleksi sendirilah seperti ini. Dan ketika meskipun handphonenya tidak kalau diperbaiki biaya perbaikannya lebih mahal dari harga jualnya, teman-teman masih bisa manfaatkan komponen-komponen yang terdapat di bagian handphone tersebut, seperti resistor, sekurang-kurangnya resistor atau kapasitor yang tidak bisa kita buang dan tidak bisa kita ganti ya, atau yang mewajibkan harus mengganti. Oke, di sini sudah selesai. Tinggal kita rapikan dan kita coba tes terlebih dahulu apakah sudah ada jaringannya atau belum. Jika belum, nanti berarti kita harus telusuri lagi permasalahan ke bagian arah IC yang bersangkutan dengan jaringan ya teman-teman. Oke, di sini kan jangan lupa kita tidak bisa ketika kita hidupkan dalam keadaan seperti ini, kaleng belum terpasang, penutup belakangnya itu tidak akan ada jaringan ya teman-teman. Jadi kita harus pasangkan terlebih dahulu penutup belakangnya ini. Oke, di sini kami hidupkan karena songketnya terlepas ya. Jadi songket LCD-nya belum pas posisinya tadi. Ketika kami tekan power itu tidak layarnya tidak tampil. Oke, kita lihat di sini, kita pastikan di sini. Dan keadaannya masih belum berubah, kemungkinan antenanya ada di backdoor belakang ini. Jadi kita harus pasangkan terlebih dahulu dan kita coba pasangkan SIM card. Setelah ini kita lihat hasilnya apakah ada perubahan atau tidak. Oke, teman-teman perhatikan di sini masih menunggu jaringannya keluar, dan ini agak lama juga prosesnya. Alhamdulillah ini ya teman-teman, dan ini sudah keluar jaringan. Oke, jadi permasalahannya sudah selesai dan kasusnya down. Yang bermasalah adalah komponen resistor yang tadi hancur ya teman-teman. Jadi karena resistor itu penghantar antara songket antena menuju ke IC ya teman-teman, ke IC penangkap jaringan, sehingga dia menyebabkan panggilan darurat. Oke, di sini sudah oke, tinggal kita rapikan dan kita pasangkan. Dan sekalian di sini akan kami perlihatkan kepada teman-teman komponen mana yang tadi kami lepaskan dan kami ganti. Ini kami lepaskan terlebih dahulu agar teman-teman bisa analisa lah. Nih, bagian yang kami ganti tadi ini adalah resistor yang menuju ke sini ya teman-teman. Ini di bagian yang kami perlihatkan, yang kami tunjuk ini resistor di sini yang hancur tadinya. Jadi setelah kita ganti resistor ini, handphonenya normal kembali dan jaringannya sudah keluar. Dan perlu kita teliti ketika teman-teman tidak menemukan resistor itu rusak, teman-teman bisa analisa ke bagian bar jaringannya ini ya teman-teman. Teman-teman telusuri dan teman-teman cari komponen-komponen yang bermasalah.
atau teman-teman rehot atau ganti ICPA-nya atau ICTR-nya bisa dipanaskan. Karena ini bagian ini ya teman-teman. Ini tadi penghantar arus menuju ke IC ya teman-teman. Jadi ketika permasalahan ini jika tidak ada kendala di bagian sana, itu bisa teman-teman tracking di bagian yang sudah kami lepas kalengnya. Oke, mungkin sudah sedikit penjabaran dari kami dan sedikit analisa dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Dan handphone akan kami pasangkan lagi dan serta kami rapikan posisinya. Teman-teman pastikan juga pasang semua komponen yang tadi teman-teman lepaskan, dan pastikan semua komponennya tidak lupa teman-teman pasang. Oke, tinggal kita rapikan dan sudah jadi nota. Oke, mungkin kamera saya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, serta terutama bagi diri kami sendiri. Jangan lupa di like serta subscribe channel ini. Tinggalkan komentar yang bersifat positif demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.